Perkenalkan, nama aku Arda Priscilina Firi. Hari ini aku bersama seorang founder nih, sekaligus social media manager dari kreatif media EJ Entertainment. Boleh nih Kak, diperkenalkan terlebih dahulu. Halo. Boleh, namanya siapa Kak? Saya EJ dari EJ Peace Entertainment. Saya ya gini lah. Gini gimana tuh? Jadi saya tuh yang buat EJ Peace. Oke. Kan tadi juga aku sudah udah kasih tahu ke kakak ya bakal mewawancarai nih terkait EJ Entertainment itu seperti apa. Terus aku juga pengen tahu nih kayak strategi pengelolaan sosial media marketing lah istilahnya dari EJ Entertainment itu seperti apa. Wah, itu rahasia. Waduh, rahasia guys. Oke. Mungkin dari pertanyaan basic dulu kali ya Kak ya. Aku mau tahu nih EJ Entertainment itu apa sih Kak? Jadi EJ Peace Entertainment itu betul kreatif media, media promosi juga. Cuman dari EJ Peace Entertainment ini sebenarnya banyak bawahnya, gayanya mah anak perusahaan. Jadi kita punya EJP Record, punya EJP Studio, punya EJP Room, ada juga yang bergerak di musik juga. Cuman ya face-nya kita itu EJ Peace Entertainment ini yang diketahui orang-orang karena kita di EJ Peace Entertainment bikin konten gitu, aktif di sosial media. Berarti bervariasi banget ya, kayak cabang-cabang EJ Peace nih, kayak ada musik studio atau dan lain sebagainya itu. Terus kalau misalkan dari kakak sendiri nih, udah berapa lama sih kak ngebangun EJ Peace Entertainment ini? Kalau EJ Peace itu dibuat awal 2018, berarti sekitar 4 tahun. Wah, lumayan juga ya kayak udah berkiprah lah istilahnya sampai sekarang kayak gitu lah. Capek. Capek pasti ada pengalaman tersendiri nggak sih kak? Kalau misalkan pasti capek nih, tapi kayak kita tuh harus terus berkarya lah istilahnya. Iya. Kenapa EJ Peace banyak orang juga karena kalau saya sendiri juga saya ngerasa pasti capek sih ngejalanin ini sendiri gitu. Kan kalau banyak mah seenggaknya ngelihat muka-mukanya kasihan kan jadi semangat lagi. Bener. Jadi kayak ini capek semua ya, kayak gimana cara ngebangun semangatnya lagi gitu biar terus ngonten, biar terus menghibur lah istilahnya. Entertainment kan juga istilahnya menghibur ya. Iya, terus kan pasti di dalam entertainment itu ada seseorang yang mengelola kayak admin kayak gitu. Menurut kakak nih, admin dalam suatu kreatif media itu penting nggak sih kak? Ya kalau nggak ada admin nggak upload. Admin juga istilahnya kita berinteraksi juga ya kayak dengan netizen lah istilahnya kayak gitu. Karena harus sih kalau udah kreatif media atau ya sebuah media apapun itu harus ada adminnya karena itu adalah intinya pertama sosial media sih adminnya. Kalau kita bikin konten tapi nggak ada yang upload kan admin itu mencakup uploading, terus ya interaksi dan lain-lain. Ya admin itu kunci utamanya. Nah mungkin Kak EJ nih bisa kasih tahu nih buat teman-teman skill apa sih Kak yang harus dikuasai atau yang harus dimiliki ketika orang-orang tuh pengen menjadi admin kayak gitu. Apa ya? Nggak tahu itu mah. Sebenarnya kalau mau jadi admin sih yang penting namanya kalau mau jadi admin harus tahu dulu kerjaannya, harus suka dan memang tidak semudah itu sebenarnya jadi admin. Sebenarnya jadi admin itu kerjaannya mungkin ya tadi upload, interaksi, tapi tetap harus berkoordinasi sama si creative head-nya buat bikin kontennya, terus harus juga tahu planning timeline-nya harus bikin dan lain-lain itu kan. Jadi admin kayak kuncinya juga nggak sih kak dari sebuah media, kreatif media khususnya yang bisa mengangkat lah istilahnya, kayak kreatif media nih mau di-up gimana nih, harus ada admin yang interaktif pastinya kayak gitu. Dan mungkin kan entertainment ini pasti kayak ngebuat konten. Nah gimana sih cara kakak untuk bisa membuat suatu konten yang menarik biar bisa dilihat viewers yang banyak kayak gitu? Yang pertama sih kalau bikin konten menarik mah riset pertama. Ini ramenya apa? Terus udah riset ya kita harus tahu juga penonton kita tuh maunya apa. Terus ya kita coba aja bikin satu konten dan kita lihat apakah kita tertariknya sama konten kita sendiri. Sebenarnya itu sih yang biasa kita lakuin, kayak misalnya kita bikin konten
Terus gimana caranya ini konten naik tuh kita lihat dulu. Ini konten kalau kita sebagai orang awam kita tertarik nggak buat entah itu komen atau share atau apa, karena ya balik lagi algoritma sekarang sosial media mah ya ke komen, ke share. Makanya orang-orang banyak buat konten yang apa ya bahasa Sunda nama pikomenan gitu. Itu biasanya kalau kita. Jadi lebih dievaluasi tersendiri nggak sih Kak konten yang kita buat? Itu pasti, kalau evaluasi pasti. Benar. Terus ada nggak sih Kak, tadi juga kan tadi udah disebutin nih kayak capek dan lain sebagainya. Ada kayak aku mau tahu dong kesulitan atau tantangan terbesar nih di dalam menjalani kreatif media AJ Entertainment itu apa sih Kak? Kalau tantangan terbesar sih apa ya kalau sekarang? Berarti cari konten yang kalau kita sebagai kreatif media yang dapat uangnya dari brand, salah satu tantangan terbesar kita adalah gimana caranya kita bikin konten yang cocok banget buat brand. Maksudnya gimana caranya kita bikin konten yang menghibur, tapi di sisi lain brand apapun itu pasti masuk ke situ, ke konten itu. Makanya kita tantangan terbesarnya adalah ya bikin konsep yang beda dari orang lain, yang cocok sama brand, dan membatasi hal-hal yang biasa sekarang dilakuin sama orang biar cepet naik. Misalnya mungkin ya kata-kata yang jorok, terus misalnya apa sih ya mungkin rasisme dan lain-lain. Kan sekarang banyak banget ya orang yang pengen naik itu, pengen sesuatu yang apa tuh bikin hoax lah, bikin apalah. Kalau kita gimana caranya kita tetap di jalur yang aman tapi tetap menghibur, tetap jadi tetap orang tuh suka sama konten kita dan cocok buat brand. Jadi yang susah itu gimana caranya bikin satu konsep itu. Kayak gitu. Berdasarkan pemikiran orang lain kan gimana cara buat konsep yang bagus lah istilahnya. Jadi bikin matengin konsep sih yang paling jadi tantangan terbesar mah. Kalau soal teknis dan lain-lain mah sebenarnya ya gitu-gitu aja sih, semua sama sih pasti. Ya entah itu malasnya, entah itu apanya. Kalau yang gitu ya udahlah gitu. Tapi tantangan terbesar mah itu kita harus bikin konten yang benar-benar cocok buat apa yang kita kejar. Berarti nanti media sosial yang Kakak pegang apa aja? Kalau IJ Peace Entertainment itu TikTok, Instagram, YouTube. Oke. Terus ya di antara TikTok, Instagram sama YouTube itu Kakak pernah nggak sih buat kayak campaign atau kampanye kayak gitu? Udah, kalau campaign itu sering. Ini kan campaign sosial media ya. Kalau campaign itu karena kan kita harus pakai wall plan. Jadi kita tuh bikin wall plan. Dalam 1 bulan tuh kita mau bikin apa aja. Pertama misalnya campaign, kalau misalnya ada yang udah lihat misalnya campaign bocil. Yang kita bikin bocil ini kan sebutnya campaign nih. Si bocil ini campaignnya kayak gimana, kontennya apa aja dalam 1 bulan. Terus di luar itu kita ada sub kontennya. Misalnya konten apa nih yang kita keluarinnya tuh jarang-jarang selingan lah kayak gitu. Jadi kalau disebut bikin campaign mah udah pasti sih semua media kreatif harusnya bikin campaign kalau bikin konten gitu. Terus kalau cara Kakak nih mengelola timeline campaign juga mungkin termasuk ke dalam timeline konten itu ya. Gimana sih cara Kakak mengelola timelinenya? Kalau mengelola timeline sih yang pertama kita balik lagi ya, mau si campaign yang paling utamanya tuh apa. Campaign utama ini tuh gimana caranya biar orang tuh nggak bosan selama 1 bulan. Berarti harus ada selingan. Ya kita atur aja jadwal uploadnya. Misalnya dalam seminggu ini main core kontennya 3, kita tambah selingannya ada 2 jenis, ada yang 1, ada yang 2, jadi gitu. Jadi kalau mengelola timeline sih ya lebih ke diskusi lagi. Jadi ini cocoknya kapan ya, ini cocoknya kapan ya. Karena kan memang yang kesulitan kedua tuh kita harus nyesuaiin syuting. Jadi si ini campaignnya tuh tanggal sekian sampai tanggal sekian dan kita syutingnya harus jauh-jauh dari situ kan. Karena kita sistemnya stok. Jadi kita tuh ngonten setiap hari upload di TikTok tuh setiap hari, jadi kita sekali syuting tuh bisa buat 1 minggu gitu. Oh, jadi di keep juga ya kayak? Iya, di stok. Terus juga kan AJ Entertainment ini pasti udah terkenal juga dong Kak di TikTok kayak gitu. Nah, strategi apa sih Kak yang Kakak buat gitu untuk bisa media sosial itu kayak TikTok kan udah FYP juga ya Kak ya, dikenal sama banyak orang. Iya. Kalau strategi sih
apa ya, sebenarnya kalau strategi kita ganti-ganti sih. Jadi ganti-ganti itu kita ikut algoritma, kita ikut bisa disebut ikut tren, tapi kita tetap membuat konten yang original. Jadi gimana caranya? Kalau strategi kita tuh harus beda dari yang lain. Kita tuh harus membuat konten yang tidak dibuat orang lain. Gitu. Beda lah istilahnya ya. Tapi tetap menghibur. Jadi gimana caranya biar si penonton tuh suka sama kita tuh karena kitanya, bukan karena lagi tren ini gitu. Karena trending juga pasti lama-kelamaan akan kayak ya kalau tren pasti sekarang kalau tren itu 1 minggu tuh udah kuat gitu. Jadi 1 minggu ganti bisa aja trennya juga cuma 3 hari gitu bisa. Jadi kita kalau ikut tren ya kita bakal nggak punya karakter gitu. Jadi kita bikin sendiri konten original. Sesuatu yang baru ya Kak. Terus menurut Kakak sendiri gimana sih Kak cara untuk bisa efektivitas nih dalam penggunaan media sosial kayak ID Entertainment ini? Kalau efektivitas sih balik lagi ya ke sebenarnya admin inilah yang bisa mengefektifkan. Jadi gimana caranya kita bikin konten itu, yang pertama efektivitas syutingnya kayak tadi kita sistem stok, yang kedua sistem drive ya, maksudnya uploading semuanya udah siap duluan, terus ya copywriting juga udah disiapin. Jadi segala rupanya tuh kita tuh udah tenang. Yang penting kita tenangin H-2 lah, H-1 tuh udah semuanya udah siap gitu kan segala rupanya gitu. Karena kita proses syutingnya tuh banyak banget gitu. Proses uploadingnya kita tuh jadi tidak mengelola hanya IJPIS aja. IJPIS Entertainment tuh banyak talent juga. Jadi setiap hari itu pada upload. Makanya kita tuh mungkin IJP syutingnya sehari, tapi setiap hari itu kita syuting karena banyak yang disyutingin gitu. Jadi gimana caranya itu kan riskan banget ya buat telat upload dan lain-lain. Jadi ya balik lagi ke orang yang bikin timeline harus benar gitu, dan timelinenya harus benar-benar jalan. Berarti selalu juga ada koordinasi nggak sih Kak? Iya, harus. Admin, dan ada tadi konsep juga kayak gitu. Terus juga aku mau nanya nih Kak, dan apa sih Kak, kan Kakak nih banyak nih udah buat konten berkali-kali. Nah, konten terbaik nih di dalam AJ Entertainment itu konten apa sih Kak? Apa ya? Kalau yang menurut Kakak terbaik deh. Kalau disebut terbaik sih banyak ya, tapi ada juga yang paling seneng banget. Jadi dulu tuh kita tuh bikinnya parodi-parodi MV gitu. Tapi kalau terbaik apa ya? Ya mungkin ada parodi juga, cuman nggak terlalu kalau disebutin mah sama-sama aja sih. Ya, sama aja. Kakak buat tuh kayak rasa kebanggaan tersendiri. Wah. Nah kalau kebanggaan tersendiri itu biasanya saya kalau buat MV, saya beberapa kali juga ngedirectin MV orang lain gitu. Cuman yang paling suka sih kalau sekarang si MV-nya si Blackjack ada yang lagu kedua Be Mine judulnya. Nah itu tuh benar-benar yang disenengin lah saat udah jadi hasilnya tuh ditonton terus kayak gitu. Tapi sekarang sih ada nih ya, kan saya mau keluarin girl band IJPIS itu udah proses syuting ongoing, dan dilihat dari hasilnya hasil yang sekarang kan ini masih ada syuting juga, masih belum beres, cuman hasil yang udah ada tuh sudah mencapai ekspektasi gitu. Kan kalau syuting itu kadang tidak mencapai ekspektasi ya, itu yang susah. Nah saat syuting ini udah sekarang ongoing 2 hari proses syuting itu udah mencapai ekspektasi yang ini tuh. Jadi udah seneng gitu. Kayaknya yang bakal jadi masterpiece AJPIS selanjutnya tuh ini gitu. Kalau dulu ya, kalau sebelumnya mungkin ya lagu pertama Be Mine, karena kalau misalnya kita buat MV original song itu pasti dibuat profesional. Nggak kayak kita bikin konten-konten parodi dan lain-lain gitu. Jadi kalau disebut karya terbaik sebelumnya Be Mine, tapi saya yakin di selanjutnya kayak karya yang jadi masterpiece ini adalah si girl band ini. Rilisnya bulan Juli ya. Jangan lupa rilisnya bulan Juli. Terus juga tadi kita sempet kan kakak tuh ngomong kayak ada talent nih. Gimana sih Kak cara pemilihan talent dari AJPIS tersendiri ini? Kalau kita benar-benar kalau talent tuh pure cari talent bukan orang yang udah jadi. Jadi kita tuh nge-build dari nol, nge-build sosial medianya dari nol, nge-build talentnya dari dia, misalnya dia suka nyanyi,
atau suka ngedance. Nah kita tuh nge-build dari dia tuh suka sampai dia tuh jadi ahli di situ gitu. Terus gimana caranya biar ya kesulitannya itu nge-growth dari nol, karena kita nggak suka, sebenarnya bukan nggak suka sih ya, belum cocok mungkin kalau kita ngambil talent yang udah setengah jadi. Misalnya tuh udah ada followersnya 50.000 lah gitu. Karena biasanya kalau udah talent yang udah jalan sendiri, dia tuh pengen ya istilahnya idealismenya tuh udah ada gitu. Kalau yang dari nol kan dia benar-benar dibuild sama kita. Jadi dia benar-benar masuk sama apa yang kita konsepin gitu. Berarti bukan pengambilan talent, misalkan ada isu apa kayak berita apa nih, terus kakak ngambil talent itu buat jadi konten atau gimana? Oh, talent. Kalau ini itu berarti masuknya kolaborator kali ya. Kalau talent mah talent kita, kalau itu mah kolaborator. Kalau kolaborator sih kita kalau isu kita nggak bawa, tapi kalau dia lagi ramai kita biasanya juga ikut. Misalnya lagi ramai nih si A di Bandung, ayo sini collab gitu. Jadi kalau kita sih memang ini mungkin kelebihan EJPIS ya, bisa bertahan juga walaupun tidak istilahnya ngikutin tren-tren yang benar-benar semua orang lagi sama si ini nih, gitu sama si ini semua. Kalau kita terus semua orang lagi ngomongin ini nih, semuanya ngomongin itu. Kalau kita mah tetap berjalan dengan karakter kita aja gitu. Ya tapi kebanyakan sekarang sih strateginya kayak gitu. Misalnya nih tahu Dustin nggak? Dustin MLI, adalah Dustin MLI, misalnya dia lagi rame nih di YouTube siapa, nah itu tuh semua langsung manggilin. Terus dulu ada kemarin ada Livi anak TikTok, nah dia lagi naik semuanya. Nah sekarang banyaknya strateginya kayak gitu, tapi itu strategi yang bagus juga gitu. Maksudnya aku nggak ngebenerin apa yang aku jalanin gitu, nggak ngebenerin itu doang, cuman yang kita jalanin seperti itu. Cuman kebanyakan ya kayak gitu, banyaknya lagi tren nih, lagi orang ini lagi viral gitu, dibawa gitu. Ya banyaknya kayak gitu ya kayak, jadi lagi viral di mana, diundang di mana-mana pun kayak. Itu di TikTok juga aku melihat kayak orang ini lagi viral-viralnya di TikTok kayak gitu. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya Kak, boleh dong Kak buat teman-teman nih kakak kasih tips and trick nih. Nanti barangkali misalkan ada teman-teman di rumah yang ingin menjadi kayak admin atau social media manager, gimana sih Kak tips and tricknya buat bisa mengelola suatu media, khususnya kreatif media ini? Oh berarti ini mengelola media ya, bukan content creator ya, mengelola medianya ya. Berarti kalau mengelola media, tips and tricknya adalah kita harus tahu obrolan zaman sekarang seperti apa. Kita harus tahu cara interaksi yang paling tren seperti apa. Kita juga harus membuat karakter di sosial media itu. Jadi jangan sampai akun berita tuh kayak gitu semua. Akun berita harus punya, walaupun itu akun berita gitu, tapi kalau punya karakternya sendiri, punya cara penyampaiannya sendiri, itu pasti dilirik orang. Ya kayak ginilah. Siapa Jeremy Teti itu cara bacanya kan beda kan. Nah beda dari orang ini kayak gitu. Kita gimana caranya membuat karakter gitu, itu di media sosial, entah itu cara kita berinteraksi. Kayak sekarang kan semua admin ada ya, kita sebut aja Tokopedia misalnya, terus Blibli dan segala rupa kan punya nama adminnya sendiri. Ya itulah strategi mereka gitu, gimana caranya mereka tuh merasa lebih dekat sama si audiens tuh gitu. Mungkin cukup sekian kali ya Kak ya wawancara dari Arda. Terima kasih juga Arda mengucapin kepada Kak EJ yang telah bersedia diwawancara, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dadah. Terima kasih Kak. Iya.